Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Islam, semoga kita semua berada dalam bimbingan hidayah, rahmat, taufik, maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa terus diingatkan, dibantu, ditolong oleh Allah untuk berzikir dan bersyukur serta beribadah kepada Allah sesuai dengan doa Nabi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabb, bantu dan tolonglah kami hamba-hambamu ini untuk tetap berzikir kepadamu, bantu dan tolonglah kami hamba-hambamu ini untuk tetap bersyukur kepadamu, bantu dan tolong hambamu ini untuk tetap beribadah dengan baik kepadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita akan berbicara tentang surat As-Saff, ya, ayat 10 sampai ayat 14. Nanti ayat ini akan berurutan dengan surat-surat lain, karena nanti ayat ini menjelaskan secara garis besar dulu, kemudian nanti ayat-ayat lain itu menjadi kunci penutup mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita untuk tidak lalai, untuk tidak menganggap enteng semua persoalan dalam kehidupan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam surat As-Saff ini diingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang telah beriman. Siapa orang-orang yang beriman atau telah beriman? Orang yang telah beriman kepada rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Yang telah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan hari akhirat. Atau yang telah beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Itu yang dimaksud oleh ya ayyuhalladzina amanu menurut Al-Marabi dalam tafsirnya. Jadi percuma kita berbicara pada orang-orang beriman tapi tidak beriman pada titik persoalan yang utama itu, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kepada Al-Quran dan negeri akhirat. Atau yang beriman kepada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Hal adullukum ala tijarah. Maukah kami memberitahukan kepadamu bagaimana bertijarah, berbisnis, bermuamalah yang baik. Ya, tunjikum min azabin alim, agar kamu terhindar dari azab Allah yang hina. Hadirin, persoalan kehidupan kita di dunia ini sementara yang menonjol itu bisnis, yang menonjol itu tijarah. Karena apa? Karena berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan tentang nafkah, tentang rezeki, ya, tentang kehidupan keluarga, anak istri, tentang kehidupan, macam-macam kehidupan ya, yang punya kaitan dengan itu semua. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar kita kalau sudah beriman kepada apa yang kita panggil tadi itu, maka hendaklah kamu memperhatikan. Kalau bisnis kamu lakukan dengan keimanan, kamu pasti selamat. Ya. Kalau kamu berkumpul, bermasyarakat dengan keimanan, pasti baik. Dan semua urusan kehidupan muamalat ini dilakukan dengan dasar keimanan, maka insya Allah semua kehidupan ini akan muaranya baik karena keimanan. Kenapa? Karena manajemen ilahiyah itu tetap dan tidak berubah. Ya, balan tajida li sunnatullahi tahwila. Bahwa kepastian hukum-hukum Allah tidak ada pertukaran, tidak ada perubahan. Ya. Makanya Allah menunjukkan sifat-sifatnya itu yang tetap, yang sempurna, yang mutlak kesempurnaannya. Misalnya innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Tetap itu. Allah Maha mengetahui tapi Maha teliti lagi. Kalau kita punya pengetahuan ya banyak, tetapi ketelitiannya tidak ada. Tapi Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. Maka orang-orang beriman menjadi basis awal gerakannya itu adalah menggunakan manajemen ilahiyah. Ya, mengikuti tuntunan Allah dalam berbagai macam bisnis. Bertani hendaklah kamu kelola dengan keimanan. Kalau kamu kelola dengan keimanan, tentu zakat-zakatnya kamu bayar dengan sempurna. Ya. Kemudian perdagangan kamu ikuti dengan manajemen ilahiyah agar zakat-zakatnya, barang-barangnya kamu jual sesuai dengan tuntunan agama. Demikian juga dalam kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan bernegara. Ya. Ayat ini mengingatkan agar kita tidak melupakan peringatan Quran, tidak melupakan peringatan Allah dalam semua aktivitas kita. Tidak ada ketinggian martabat suatu bangsa di dunia ini kalau meninggalkan Quran, meninggalkan peringatan Allah. Tidak ada. Mengapa satu bangsa hina, dilanda oleh berbagai macam musibah demi musibah, malapetaka demi malapetaka? Ya karena kita meninggalkan Allah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, kita tinggalkan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah akan mengangkat derajat, memuliakan derajat suatu bangsa kalau dia memegang Al-Quran. Allah menghinakan derajat suatu bangsa kalau bangsa itu meninggalkan Quran. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang meninggalkan peringatan Quran, maka dia akan mendapat kehidupan yang sulit. Sulit. Berbagai macam kesulitan di dunia ini dihadapi. Ya, bahkan tidak sampai situ. Nanti dia berkumpul bersama orang-orang buta. Karena sengaja dia tuli di dunia ini tidak mendengar Quran, tidak mendengar Allah. Sengaja dia buta, tidak melihat Quran. Ya. Makanya orang-orang beriman kalau memegang sesuatu itu, insya Allah dia akan aman dunia ini. Ya. Maka diisyaratkan oleh agama ini memperhatikan betul-betul keimanan siapapun di antara kita. Makanya dipanggil tadi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim.
Kalau semua kehidupan dipegang, diatur, dipelihara oleh orang benar-benar beriman, ya, maka insya Allah kehidupan ini akan menjadi baik. Kehidupan ini akan menjadi rahmat. Karena apa? Orang benar beriman dia akan tegakkan keadilan, orang benar beriman akan dia tegakkan kejujuran, ya. Orang beriman akan lahir cinta kasih di dalam dirinya. Orang beriman itu akan bergetar hatinya kalau mendengar saudara-saudaranya yang susah, menderita dan lain-lain sebagainya. Dan dia tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Ya. Maka semua tijarah, semua bisnis, semua urusan kehidupan landasannya keimanan. Keimanan itu makrifat manusia kepada Allah, mengenal Allah. Allah menyuruh dia berbuat adil, Allah menyuruh dia berbuat amanah, Allah menyuruh dia mencintai makhluk-makhluk Allah. Ya, Allah menyuruh dia berbuat jujur, Allah menyuruh dia meletakkan keadilan dan lain-lain sebagainya. Itulah sebab ayat ini dimulai, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, lalu pada ayat selanjutnya baru dirinci oleh Allah. Tu'minuna billah. Nah, ini pokok pegangan, ini pondasi. Ya, pokok pegangan, pondasi. Misalnya ada orang berkumpul sekarang, Mbak. Ada orang berkumpul 100 orang. Dari 100 orang itu ada 50 orang baik. Maka perkumpulan itu akan menjadi baik. Coba bayangkan. Orang beriman. Tu'minuna billah. Ya. Dengan keimanan ini. Nah, dengan memperhatikan urusan-urusan kehidupan seperti ini, karena apa? Nanti dunia ini hadirin sekalian, meskipun sementara sifatnya, dunia ini juga akan harus menjadi belahan-belahan surga, kepingan-kepingan surga. Kan kita sering baca dalam surat Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi hamba-hambaku yang takut kepadaku, aku akan berikan 2 buah surga. Yang takut kepada Allah dia beriman, yang mengetahui Allah, yang makrifah kepada Allah, yang mengenal Allah, mencintai Allah, ya, yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan menjadi, ya, orang-orang yang diberikan oleh Allah itu 2 buah surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Dengan kepemimpinan dia, dengan dia pegang amanah oleh orang-orang beriman yang takut kepada Allah ini, akan menciptakan ketenangan, ketenteraman, dijauhkan dari berbagai macam azab, musibah dan cobaan. Karena apa? Dipegang oleh hamba-hamba Allah yang takut, yang cinta kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 2 buah surga, 2 tingkat surga. Surga di dunia dan surga di akhirat nanti. Ya. Makanya orang beriman, hadirin sekalian, tidak kita ragukan tentang ketulusan, keikhlasan mereka di dalam Quran itu. Ya. Insya Allah dia tidak akan mengkhianati siapapun. Dia tidak akan mengkhianati Allah, tidak akan mengkhianati Rasulullah. Kalau orang beriman ini, ya. Itulah sebab agama ya memfokuskan kepada tijarah, karena hampir 100% kehidupan kita ini adalah bisnis, urusan pribadi, urusan istri, urusan anak, urusan jiran tetangga, urusan harta, ya, urusan anak yatim, urusan fakir miskin, semua itu bisnis. Semua itu
urusan yang akan mendatangkan maslahat oleh orang-orang beriman, dan itu menjadi lahan pengabdian, lahan amal, lahan untuk memperbanyak lahan pahala dalam kehidupan. Jadi orang beriman itu dikejar pahalanya itu, dikejar negeri akhiratnya itu dengan semua bentuk kehidupan ini. Tu'minuna billahi wa rasulihi, ya, beriman kepada Allah dengan mengikuti teladan nabinya, ya. Di dalam suri teladan nabi banyak sekali. Bagaimana ketika orang-orang miskin datang mengadu kepada nabi, bagaimana ketika seorang janda datang mengadu kepada nabi, bagaimana ketika seseorang yang merasa dirugikan haknya mengadu kepada nabi. Dan semua urusan tentang keteladanan ini, ya. Maka disebutlah tijarah itu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu nabi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau orang beriman kepada Allah, ya, mengatur kehidupan ini, kemudian mengikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harta yang dia miliki itu adalah untuk jihad. Insyaallah. Dia tidak akan mengumpulkan hartanya untuk 11 keturunan, untuk 20 keturunan, tidak. Dia akan menjadikan harta ini dijadikan wasilah dia untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Maka dia akan berjihad dengan hartanya. Dia akan belanjakan hartanya di jalan Allah, dia akan belanjakan hartanya untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk kemaslahatan. Karena apa? Karena dia kumpulkan harta itu landasan iman. Ya. Jadi dia berjihad dengan hartanya, berjuang dengan hartanya, ya. Baru dia berjuang, ya, dengan jiwanya. Harta dulu, bagaimana sahabat-sahabat Nabi, ya. Hidu nabi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, yang demikian itu lebih baik kalau dia tahu. Ya, betapa sempurnanya hidup orang beriman, betapa sempurnanya hidup orang yang mengikuti nabinya, betapa sempurna hidup orang yang berjihad dengan hartanya, betapa sempurna hidup orang yang berjihad dengan jiwanya. Karena hanya dengan cara-cara itulah kamu akan hidup sempurna di akhirat. Hanya dengan cara itu kamu akan hidup mendapatkan harkat martabat yang tinggi di sisi Allah. Hanya dengan ini. Selain itu tidak ada, dengan sekalian. Makanya ayat ini ya diperintahkan dengan menyebut tijarah, bisnis, perdagangan. Ya. Karena dengan sistem perniagaan Allah, manajemen ilahiyah ini yang tetap, yang konstan, tidak berubah, maka manusia ya akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dengan keimanannya, ya, dengan mengikuti keteladanan nabinya, kemudian dengan jihad, dengan hartanya, dengan jiwanya, ya. Itulah martabat yang setinggi-tinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini nanti kita compare dengan ayat-ayat lain di surat-surat lain. Nanti tujuan akhirnya adalah manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja dulu bisa kita sampaikan. Semoga kita semua meskipun punya harta sedikit, ya, moga-moga harta kita punya nilai jihad di jalan Allah, punya nilai, ya,
pengorbanan di jalan Allah untuk lebih bermanfaat hidup ini. Ya, semuanya akan kita tinggalkan dan kita akan menghadap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.